Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ini menyambung dari pembahasan video kemarin. Buat teman-teman yang baru bergabung, bisa disimak dulu di pembahasan part 1 part 2-nya. Jadi biar lebih enak. Jadi di sini buat teman-teman yang memang benar-benar pengen belajar, saya bisa pegang omongan saya. Coba jenengan ikutin dulu dari step 1 yang part 1 part 2. Ini part 3-nya ini saya ingin menyambung dari pembahasan yang kemarin. Jadi biar lebih enak untuk mengikuti step-stepnya. Dan di sini saya pribadi ingin mengunggah tentang masalah lobet jantan dulu Om, biar lebih enak, biar lebih sampai tuntas dulu. Nanti tentang pembahasan betina nanti setelah dari pembahasan lobet jantan ini sampai selesai dulu. Jadi biar enak untuk mengikutinya step-stepnya dari awal sampai teknik penguntulan. Di sini saya ingin membahas tentang lobet koloni kapsul, tentang bagaimana ataupun keadaan ataupun kondisi-kondisi yang di koloni ini seperti apa. Dan banyak dari teman-teman menanyakan ketika lobet di koloni itu apakah bisa rajin bunyi ataupun kendalanya seperti apa. Di sini saya ingin mengunggah dari itu semua. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan step yang kemarin dengan koloni kapsul, kadang-kadang untuk tempelannya ataupun sebelahnya dari koloni kapsul ini juga pengaruh Om. Kadang-kadang lobet itu terlalu banyak rekel, banyak ngepak-ngepak, itu sebelahnya juga pengaruh. Ini bisa diganti dengan lobet lainnya. Mungkin di sini sudah saya bahas kemarin, cuman biar lebih enak untuk memperjelasnya. Terus kadang-kadang ketika lobet tingkat birahi lobet dan tingkat dalam takaran birahinya lobet ini, kadang-kadang lobet mengalami seperti bulu halus jatuh, bulu besar jatuh. Di sini birahi lobet kan masing-masing Om beda-beda. Ada yang nyepah-nyepah, ada yang tidur, ada yang sampai dengan jatuhin bulu halus. Nah, kondisi bulu halus ini yang perlu kita rawat ataupun kita perhatikan, yaitu dengan dibantu penjemuran. Kita ngimbangi dengan penjemurannya biar emosinya ngejar dari birahinya, karena kalau dengan bulu halus jatuh itu pasti birahinya tinggi Om. Kondisi seperti ini dari teman-teman mungkin sampai kapan, sampai harus diapakan lagi. Di sini dari teman-teman tidak usah bingung, karena gini Om, dengan proses seperti ini lobet nyaman, akan mapan dengan terbiasanya seperti itu. Dari teman-teman mungkin pernah melihat mungkin dari lobet saya sendiri ataupun dari teman-teman yang kita lihat, lobet itu akan berani bunyi di koloni. Meskipun tidak semua lobet bisa, cuman dengan intensitas ataupun dengan materi lobet yang kita proses, ada 1-2 ekor pasti yang berani bunyi di koloni. Itu mentalnya sudah jadi, sudah mapan, dan tempelannya juga pengaruh. Nah, proses tempelan ataupun di dalam koloni ini jenengan awal-awalnya tidak usah dipindah-pindah dulu Om. Dalam arti sama, kanan kirinya sama gitu Om. Terus untuk yang perlu diperhatikan lagi juga dari teknik ketika jantan ini sudah di koloni agak lama, terus dari teman-teman menanyakan, Om Agus lebih baik itu sering-sering dipetal atau sering di koloni? Kalau saya pribadi yang pernah saya alami ya Om, maksudnya yang pernah saya alami atau saya lakukan, lobet koloni kapsul itu lebih baik lama di koloni daripada sering dipisah-pisah. Dalam arti gini Om, dalam arti ketika lobet itu kita pisah, besok kita pisah lagi, setiap hari kita lakukan seperti itu. Buat teman-teman yang masih bingung, pasti kadang bunyi kadang enggak. Cuman kalau dengan agak lama, misalkan 3 hari sekali kita pisah-pisah, itu lebih enak, itu lebih bisa. Jadi bunyi satu, bunyi semua, responsif. Dan yang terpenting poin dengan teknik seperti ini, dari teman-teman semua bisa merasakan yang namanya kita jual lobet dipantau pasti bunyi. Ini sebenarnya teknik di sini adalah teknik untuk jual bahan. Dalam arti ketika kita koloni, misalkan ada yang memantau, berarti misalkan 3 hari ataupun 4 hari ini nggak usah kita pisah-pisah Om. Misalkan ada yang mantau, dari ada yang mantau ini jenengan nanti bisa ketika orang yang datang jenengan gantung di sendirian, itu pasti bunyi. Insya Allah pasti bunyi Om, biarpun sore ataupun pagi gitu.
Jadi teknik di sini saya ingin pelan-pelan ngajak dari teman-teman untuk step-stepnya dan apa saja yang terjadi ketika di koloni kapsul. Bahkan tingkat birahi lobet ini kadang-kadang kalau lobet itu memang birahinya agak up, biasanya ada yang tidur, ada sampai jatuh bulu halus. Dan di sini proses di sini jenengan nggak usah bingung semua gitu. Baik, kita lanjut Om. Dengan step seperti yang kemarin saya sampaikan dari part 1 ataupun part 2 dari teman-teman yang sudah merasakan dari perubahan-perubahan lobet yang jantan, dari entah itu dari ombyokan ataupun dari kita lihat dari teman ini, setelah setelah lobet ini rajin bunyi ataupun ada yang lebih menonjol ataupun ada yang faktor dominan di sini, langkah selanjutnya seperti apa? Ini ada dua teknik Om, ada dua teknik dalam poinnya di sini. Teknik yang pertama ini bisa kita sendirikan lagi di ruangan sendiri. Mungkin dibikinlah dalam satu ruangan sendiri ini dibikin seminggu dulu, 1 minggu. Kalau dia sudah rajin bunyi, semakin rajin bunyi, kita teruskan, kita mainkan dengan pakan. Pakan ini enaknya dengan pakan kencang ataupun dengan pakan rendah. Jenengan amatin, tetap amatin perubahannya. Dalam arti perubahannya, ketika kita kasih pakan agak kencang, yang terjadi seperti apa? Misalkan dia banyak tidur ataupun kurang rajin bunyi, berarti tidak mau terlalu digenjot cepat-cepat, jadi pelan-pelan. Cuman biasanya kalau sudah di ruangan sendiri ini, bunyinya kadang-kadang tidak membawakan birahi. Nanti saya kasih contoh Om, bunyi nggak bawain birahi. Kalau bunyi bawain birahi, biasanya lobet ini biasanya beda-beda Om. Ketika lobet itu sudah di ruangan sendiri, dia biasanya sudah nadanya enak, bunyi bawain birahi. Kalau contohnya gini Om, contohnya lobet yang bunyi nada standar itu kayak lobet factor biasa, itu belum bawain birahi. Kalau sudah bawain birahi, dia agak gembung, terus suaranya juga suara agak minor. Nanti saya kasih contohnya di situ. Nah, proses di sini biasanya dari teman-teman enak dimandikan atau tidak. Tapi yang sering saya alamin ketika lobet sudah disendirikan, lobet itu ketika bantu mandi itu memang ada yang enak Om, durasi panjang, lebih rajin bunyi. Cuman dari nada biasanya kembali nada standar. Cuman kalau tanpa dimandikan, terus dari pakan kita raba enak dikenceng atau direndah, ini biasanya bunyinya bawain birahi, sambil meremelek, sambil agak sardot. Di situ jenengan nggak usah bingung, yang namanya burung seperti itu. Nah, setelah proses 1 minggu ini kita bisa kembalikan ke koloni kapsul lagi. Dalam arti lobet itu ketika masih nada standar, itu kita bisa kembalikan ke koloni kapsul lagi. Kita mainkan tarik ulurnya di situ Om, main birahi sama emosinya. Untuk penjemuran seperti biasanya aja Om kita lakukan yang dengan step yang kemarin. Terus kalau gimana kalau untuk lobet yang sudah enak Om Agus, sudah ada nada bunyi bawain birahi, terus birahi sambung bunyi, birahi bunyi terus. Dengan teknik itu yang perlu diperhatikan pertama kali itu bisa juga dilihat dari ketika di koloni Om. Ketika di koloni tempelannya itu meskipun jantan sama jantan, ketika player kita ini suka, dalam arti birahinya selalu keluar, itu bisa kita tempel dulu berdua di satu ruangan, itu juga bisa. Atau jenengan ketika sudah mulai tempel pisah ini sudah rajin bunyi, jadikan satu juga tidak apa-apa. Di sini proses di sini pinter-pinter kita untuk memainkan birahinya si jantan. Dalam arti birahi jantan ini ketika keluar, birahi kawinnya keluar, kalau kita kawinkan pasti ngedrop Om. Cuman kalau kita main aman, prosesnya di situ dulu. Buat teman-teman yang pingin main aman, carikan tempelan yang waktu di koloni itu. Bisa untuk tempelan di ruangan sendiri. Nah, untuk proses perawatannya bisa dengan sama seperti biasanya. Pagi bisa, atau jenengan coba kalau memang pingin durasinya si jantan ini molor, playernya ini biarkan di satu titik satu ruangan, yang dipindah-pindah tempelannya itu juga bisa. Cuman di sini tidak baku Om, di sini tidak ibaratnya tidak harus gini ya harus gitu, enggak.
dari jenengan coba, misalkan kok setelah jenengan tempel dengan jantan sama jantan ini, playernya jenengan keluarkan dengan diembun ataupun dengan proses yang kemarin dengan direndeng burung banyak, setelah itu sendirikan ataupun disekat-sekat, lalu malamnya atau sorenya nanti ditempel sama jantan itu juga bisa, atau jadikan satu juga bisa. Nah itu main cara aman Om. Jadi proses, kalau saya bilang proses konslet itu, kalau konslet itu memang nggak semudah itu Om. Tidak semudah kita ibaratnya kawinkan, buang telur, burungnya ngunci, tidak seperti itu. Jadi proses konslet itu mempertahankan lovebird itu agar birahinya kebunyi. Nah proses agar birahi kebunyi ini itu bisa tekniknya dengan jantan sama jantan ataupun dengan betina yang tidak bisa dikawin dulu seperti betina yang masih PAUD. Cuman di sini kan tetap kita ngelihat dari jantannya ketika ditempel, ketika dia birahi nyepah-nyepah bahkan ngepak-ngepak, kita pisah dari tempelannya, dia rajin bunyi, seperti itu dulu. Dan mungkin dari teman-teman mungkin ada yang menanyakan kapan waktunya dimasukkan di kandang kotak. Itu nanti ada lagi Om pembahasannya, ini biar lebih enak kita bahas di kandang kapsul dulu. Dan proses jantan sama jantan pun tidak hanya sekedar dicarikan jantan sama jantan, tetapi intinya jantan kita tertarik dengan jantan tersebut dari warnanya, yang penting birahinya muncul ketika ditempel gitu Om. Jadi teknik di sini biar lebih enak, saya sampai sini dulu biar lebih enak untuk ngikutinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung bisa disimak dulu dari part 1, 2 sampai yang ini, biar enak Om, biar enak ngikutinya step-stepnya untuk kedepannya dengan tekniknya bagaimana sama dengan betina nantinya, dengan proses penggacoran ataupun dengan teknik untulan dulu. Tekniknya di situ. Jadi step-step di sini dari koloni kapsul. Yang pertama itu poinnya dari jenengan, misalkan burung itu jenengan pengen jual beli, itu pun lebih mudah untuk kita ngambil videonya. Yang kedua, ketika dipantau sama orang ketika beli, pasti burung itu akan bunyi gitu ketika di koloni. Dan faktor ataupun koloni kapsul ini, faktor di koloni lama itu lebih bagus daripada sering dipisah-pisah. Dalam arti lebih baik kalau dari teman-teman memang pengen lovebird-nya itu ketika dipisah bunyi, pisah bunyi, lebih baik 3 hari sekali. Cuman nggak ada salahnya kalau misalkan tiap hari bisa, monggo. Kalau memang untuk pantauan, untuk jual beli, lebih baik lama di koloni. Sama halnya seperti ini Om, saya kasih contoh sama halnya seperti ini. Jenengan pergi ke pasar burung, banyak burung, ada yang digantung-gantungin, nanti jenengan pisahkan sendiri, pasti burung itu bunyi, nggak mungkin nggak. Tapi setelah sampai di rumah, burung itu yang awalnya bunyi-bunyi lama-lama tidak bunyi, karena prosesnya waktu di pasar burung adalah kelihatan burung banyak. Tekniknya di situ Om, itu sama saja. Jadi sampai sini dulu dari teman-teman semua biar lebih enak mengikutinya. Dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan selalu semangat, kompak. Insya Allah dengan step-step di sini jenengan semua bisa merasakan yang namanya lovebird jantan, meskipun dari bahan, dari ombyokan itu kita tahu cara prosesnya gitu nggih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.